masuk? Masuk semua. Ada yang masih ingat materi minggu lalu itu sampai mana? Saya masih ingat Bu. Apa? Jadi materi pengalaman itu kita belajar tentang pemberdayaan dan potensi kearifan lokal Bu. Tepat sekali. Jadi pertemuan hari ini masuk ke pertemuan 11 tentang berbagai aksi pemberdayaan komunitas. Oke, ini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui berbagai aksi pemberdayaan komunitas. Peserta didik dapat menjelaskan latar belakang dan upaya dalam aksi pemberdayaan komunitas, dan peserta didik dapat aktif membuat aksi pemberdayaan dengan kelompok. Nah, Ibu mau kasih tebak-tebakan, nanti kalian tebak ini tuh bidang apa dari kasus-kasus yang ada. Jawab ya semuanya, ditebak aja. Yang pertama, kasus kekerasan seksual dan KDRT. Kira-kira pemberdayaan komunitas ini akan bergerak di bidang apa? Sosial. Betul, sosial. Yang kedua, turunnya eksistensi budaya lokal. Di bidang apa? Saya Bu, di bidang seni budaya. Betul, seni budaya. Yang ketiga, masalah kemiskinan dan pengangguran. Betul, ekonomi. Lalu yang keempat, kasus rendahnya kualitas SDM. Pendidikan Bu. Ya, dan yang terakhir, masalah rusaknya alam. Berarti ada di bidang Lingkungan. Lingkungan Bu. Oke, betul. Sebelumnya anak-anak di sini pernah nggak sih melihat atau mengikuti pemberdayaan komunitas di tempat tinggal kalian? Saya pernah lihat, tapi saya nggak ikut kegiatannya. Oh, pernah lihat. Oke. Jadi kalau misalnya di tempat tinggal kalian itu pernah atau sudah melaksanakan program pemberdayaan, kalian harus merasa senang karena dari pemberdayaan tersebut bisa akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat lebih baik. Karena pemberdayaan dalam masyarakat itu biasanya diinisiasi oleh berbagai pihak. Ada dari pemerintah, ada dari akademisi, masyarakat itu sendiri, dan juga pihak independen non pemerintah. Ibu mau minta 2 contoh lembaga yang menginisiasi. Contohnya itu ada yang pertama ada CSR. CSR, terus satu lagi Saya Bu, LSM Bu. LSM. Oke, terima kasih. Nah, di sini ada metode pemberdayaan komunitas, ada model top down dan juga bottom up. Nanti kalian baca sendiri di buku paketnya dan pahami sendiri. Bisa? Bisa Bu. Oke, selanjutnya kita masuk pada bidangnya. Di setiap bidang kita akan bicara soal permasalahan, upaya, dan juga contoh aksinya. Bidang yang pertama adalah bidang sosial. Permasalahannya itu adalah kasus pernikahan dini, KDRT, kekerasan seksual, bullying, perdagangan manusia, dan lain-lain. Upaya yang dilakukan oleh pemberdayaan komunitas ini adalah dengan meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat. Contoh aksinya adalah kampanye sosial. Ini bisa kayak menolak kekerasan, menolak atau stop bullying. Nah, tentang kekerasan ini juga digerakkan oleh siswa yang akan mengedukasi untuk stop bullying di sekolah-sekolah. Nah, bimbingan konseling dan advokasi hukum ini akan bermanfaat bagi para korban-korbannya. Selanjutnya di bidang seni budaya. Ditahukan dari mana tariannya? Oke, ulos-ulos. Ya, betul. Jadi Sumatera Utara. Nah, permasalahan di bidang seni budaya ini adalah globalisasi dan digitalisasi. Karena semakin modern, jadinya kita gampang sekali untuk terpengaruh dari budaya luar. Upaya yang dilakukan oleh komunitas ini adalah menyediakan ruang dan wadah yang memadai untuk melestarikan budaya kepada masyarakat. Nah, contoh aksinya itu ada membentuk sanggar seni dan budaya, bisa sanggar tari, bisa sanggar musik tradisional, dan juga menyelenggarakan festival budaya, mengembangkan inovasi produk lokal, dan menggalakkan wisata budaya. Kalian tahu Liodra nggak? Tahu. Nah, Liodra itu kan penyanyi. Nah, dia di setiap openingnya itu kayak nambahin bumbu-bumbu adat-adatnya di adat Karo. Dia kayak nari atau nambahin musiknya. Dia kayak memperkenalkan budayanya. Lanjut ya. Baik Bu. Selanjutnya adalah bidang ekonomi. Permasalahannya itu ada pengangguran, kemiskinan, dan juga kesejahteraan ekonomi. Upayanya itu kewirausahaan dan juga pengembangan unit usaha.
aksinya adalah pelatihan kewirausahaan dan pelatihan kerja. Diharapkan masyarakat yang menerima pelatihan ini akan membuka usahanya sendiri. Lalu juga bantuan modal usaha yang diberikan itu tidak hanya uang, tapi juga peralatan dan juga tempat usaha. Selanjutnya ada digitalisasi pemasaran produk. Jadi pemberdayaan masyarakat ini akan menyebarluaskan hasil produknya di e-commerce agar lebih luas lagi, dan mengembangkan UMKM agar tenaga kerja yang diserap juga lebih banyak dan pengangguran akan semakin sedikit. Selanjutnya bidang pendidikan. Permasalahannya itu ada, mohon maaf, anak putus sekolah, anak jalanan, keluarga miskin, dan juga kalangan difabel. Upaya yang dilakukan adalah pendidikan non formal, itu bisa dari pelatihan kerja dan juga kursus bersertifikat. Kalau misalnya pendidikan informal itu kita dapat dari pembelajaran sehari-hari di masyarakat. Nah, contoh aksinya itu ada pelatihan kerja, posyandu, taman baca untuk meningkatkan literasi anak sekolah ini, dan juga rumah singgah jalanan dengan memberikan edukasi agar anak jalanan ini tidak terjerumus ke dalam penyimpangan. Bidang yang terakhir nih, yaitu bidang lingkungan. Permasalahan nomor 1, kebutuhan atau konsumsi hasil laut meningkat, akhirnya tinggi eksploitasi sumber daya laut. Nah, upaya yang dilakukan adalah edukasi dan pembangunan usaha konservasi laut sekaligus wisata edukasi. Yang kedua, kebutuhan pangan atau komoditas, pembukaan lahan semakin tinggi. Nah, upaya yang dilakukan adalah pengembangan teknologi pertanian dan perkebunan seperti hidroponik dan aquaponik. Lalu permasalahan yang ketiga yaitu banyaknya sampah dan juga limbah. Upayanya itu mengolah dan mendaur ulang sampah. Nah, contoh aksi lainnya adalah konservasi alam, praktik budidaya tanaman, pengembangan teknologi pangan, pengolahan daur ulang sampah. Oke, sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan? Saya tanya. Boleh, sini. Kira-kira di bidang lingkungan itu ada nggak sih perusahaan yang punya kegiatan pemberdayaan komunitas? Aksinya apa? Oke, terima kasih Sini. Aku bantu jawab sedikit. Kalau di bidang lingkungan ini ada perusahaan, yaitu PT Pertamina. Dia itu aksinya banyak, yaitu ada program kampung iklim, ada bank sampah sekaligus mengolahnya, dan juga menanam mangrove, dan juga mengembangkan ekowisata. Itu sehingga apa sudah terjawab? Sudah Bu, terima kasih Bu. Oke, selanjutnya ada videonya nanti kalian akan menganalisis secara individu, dan harus ada latar belakang atau permasalahannya, lalu ada upayanya, dan juga boleh ditambahkan dampaknya. Sambil ikutan sambil kalian analisis ya. Siap, Bu. Desa Karangtengah adalah salah satu desa dari 20 desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Cilongok. Di desa ini terdapat sebuah kelompok usaha ekonomi produktif membuat aneka kerajinan dari lidi yang disebut rumah lidi. Rumah lidi adalah salah satu objek penelitian yang dilakukan mulai 2016 tentang pemberdayaan masyarakat berbasis modal sosial dan potensi ekonomi lokal dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Desa Karangtengah, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Penelitian ini dilakukan oleh Dian Raharini, Deli Siti Badriah, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman. Sebelum proses pemberdayaan, dilakukan identifikasi mengenai kondisi ekonomi, modal sosial, dan potensi ekonomi lokal. Setelah ini melanjutkan exchange di tingkat desa yang diikuti oleh masyarakat penerima manfaat program PMPMMD, kemudian dilakukan sosialisasi rencana kegiatan pemberdayaan di kelompok masyarakat yang paling memberdayakan dirinya dalam kegiatan ekonomi produktif. Untuk menindaklanjutinya, dilaksanakan pelatihan membuat kerajinan berbasis lidi seperti piring, tempat buah, tas, dan kap lampu sebanyak 2 kali. Kegiatan selanjutnya dimulailah produksi kerajinan lidi. Proses produksi kerajinan lidi terdiri dari 2 sistem pemberdayaan masyarakat, yaitu mereka yang akan mengerjakan kerajinan lidi di rumah produksi dan mereka yang mengerjakan kerajinan lidi di luar rumah.
kelompok usaha rumah Lidi diketuai oleh Ibu Kuswati di bawah pengarahan Bapak Subur Subandi. Adanya pemberdayaan masyarakat ini berdampak positif bagi masyarakat di sekitar lingkungan. Dan tadinya menganggur, untuk memberdayakan dirinya melakukan kegiatan ekonomi produktif, membuat aneka kerajinan berbasis bumi. Di bawah pengarahan dari Bapak Subur Subandi, keterampilan membuat aneka kerajinan lidi mulai berkembang dan banyak mendapatkan pesanan dari berbagai daerah di Indonesia. Para pengrajin kerajinan lidi adalah kaum perempuan dengan usia bervariasi. Melalui kegiatan ini, mereka mendapatkan tambahan pendapatan sesuai dengan hasil produksi yang mereka dapat hasilkan. Oke, Ibu meminta untuk Syifa, Silmi, dan juga Zakia maju ke depan untuk mempresentasikan hasil analisis. Boleh? Maju. Saya mulai duluan. Yang saya dapatkan dari video ini, di Desa Karangtengah itu terdapat kelompok usaha yang bergerak di bidang ekonomi produktif dengan kegiatan produksi kerajinan dari lidi hingga disebut dengan stick craft house. Nah, stick craft house ini merupakan salah satu wujud dari pemberdayaan masyarakat berbasis modal sosial dan potensi ekonomi lokal. Nah, dibuatnya pemberdayaan ini karena adanya kemiskinan di desa Karangtengah. Ya, tepuk tangan untuk Syifa. Boleh gitu. Kasih Bu. Ya. Boleh Silmi. Oke, selanjutnya pemberdayaan ekonomi produktif dengan membuat kerajinan lidi di desa Karangtengah ini punya urgensi untuk mengentas kemiskinan. Nah, pemberdayaan ini diawali dari proses identifikasi kondisi ekonomi, modal sosial, dan potensi ekonomi. Setelah itu diadakan FGD bagi penerima program tersebut. Jadi masyarakat ini disosialisasikan mengenai perencanaan hingga implementasi dari kerajinan yang akan mereka buat nanti. Oke, berikan tepuk tangan untuk Silmi. Mantap Silmi. Oke, saya akan menjelaskan analisis dari video tersebut. Jadi urgensinya pemberdayaan masyarakat itu untuk membuat kerajinan yang terbuat dari lidi dikarenakan ada masalah yaitu pengangguran. Nah, dari pemberdayaan ini permasalahan pengangguran bisa teratasi dengan menjadikan individu yang lebih terampil. Dan aksi pemberdayaan ini bisa menjadi keberlanjutan bagi ekonomi masyarakat setempat. Oke, terima kasih Zakia. Berikan tepuk tangan. Oke, dari hasil analisis teman kalian bertiga ini udah bagus. Sekarang Ibu minta kepada Sofia untuk memberikan sedikit kesimpulan. Tadi kan kita sudah belajar mengenai Ya, Bapak. tentang absensi pemberdayaan komunitas tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman juga. Itu ada 5 bidang, yaitu bidang sosial, seni budaya, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Nah, di tiap bidang itu juga kita mempelajari latar belakang dari permasalahan, terus juga upayanya serta contoh dari 5 bidang tersebut. Oke, makasih Sofyan. Berikan tepuk tangan untuk Sofyan. Oke, semoga kalian semua juga menyimak ya anak-anak. Nah, untuk memantapkan materi kali ini, Ibu akan memberikan tugas cara berkelompok dan juga individu. Cara berkelompok kalian terdiri dari 3 orang untuk membuat aksi pelestarian lingkungan sehari-hari aja. Lalu untuk individunya kalian membuat laporan dari hasil pelestarian lingkungannya, dikumpulkan minggu depan di classroom. Oke. Sudah selesai. Nah, anak-anak sudah paham kan materi kita hari ini? Paham. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat di kehidupan kalian sehari-hari. Amin. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Sampai sini aja pertemuan kita. Ibu tutup. Selamat siang dan terima kasih. Siap.